Jelang lawan timnas Indonesia, pelatih Irak bikin heboh jagat sepak bola. Jay Itzes bicara peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Respons Jordi Amat setelah dipanggil Shin Tae-yong. Mark Klok kaget, Shin Tae-yong tak memanggilnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangoen sudah berada di Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jelang lawan Timnas Indonesia, pelatih Irak bikin heboh jagat sepak bola. Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, menjadi pusat perhatian menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Spanyol ini mendapat kritik dari banyak pelatih lokal Irak, termasuk Abdul Hamid. Abdul Hamid menyoroti pilihan pemain Casas yang sering kontroversial. Menurutnya, Casas banyak mengabaikan pemain potensial. Daftar pemain pilihan Casas sering mengundang kontroversi. Kritik dan saran untuk timnas Irak adalah hal yang wajar dan merupakan hak pribadi untuk berpendapat, baik melalui media sosial maupun media massa, kata Abdul Hamid kepada Win-Win. Saya melihat kritik-kritik itu realistis. Saya sendiri sudah menyarankan pemain dengan teknik tinggi di lini tengah yang telah membuktikan diri di Liga dan sedang berada di usia matang, seperti Hasan Abdul Karim dan Muhammad Kasim yang sedang dalam performa bagus, lanjutnya. Tidak memanggil dua pemain itu mungkin membuat mereka frustrasi. Saya khawatir performa Abdul Karim dan Muhammad Kasim akan menurun karena kecewa dengan keputusan Jesus Casas. Di sini, peran pendampingan psikologis di tim Al-Zawra dan Najaf sangat penting agar pemain tetap termotivasi, jelasnya. Jesus Casas bukan pertama kali dikritik atas pemilihan pemain untuk timnas Irak. Sebelumnya, pelatih lokal Irak, Saad Hafez, juga mengkritik keputusan Casas yang tidak memanggil Hasan Abdul Karim. Tidak memanggil Hasan Abdul Karim ke tim Irak bisa merusak bakatnya dan membawa kita kembali ke masa sebelum Piala Asia. Saya pikir ketidakhadirannya dalam daftar akan berdampak negatif pada level permainannya. Dia harus diperlakukan dengan adil dengan memanggilnya ke tim Irak, ujar Saad Hafez. Jay Itzes buka suara peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Kedua laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Tim asuhan Shin Tae-yong hanya memerlukan 3 poin lagi untuk memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika berhasil lolos ke putaran ketiga, peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 akan semakin besar, meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes, memilih untuk fokus pada pertandingan melawan Irak dan Filipina. Pemain Venesia ini enggan berpikir terlalu jauh ke depan. Saya sangat antusias dengan prospek lolos ke Piala Dunia, tapi kami harus melihat sejauh mana kami bisa melangkah, kata Jay dilansir dari laman FIFA. Saat ini kami telah mengambil langkah bagus dengan memenangkan 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam. Sekarang, kami harus fokus bermain melawan Irak dan Filipina, kemudian kita lihat di mana posisi kami. Kami enggan menatap terlalu jauh ke depan, hanya pertandingan demi pertandingan dahulu, jelasnya. Itzes menegaskan bahwa timnas Indonesia akan berusaha keras untuk melangkah sejauh mungkin. Persiapan maksimal akan dilakukan demi mengalahkan setiap lawan yang ada. Respons Jordi Amat setelah kembali dipanggil ke timnas Indonesia.
Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, berbicara setelah dipastikan masuk dalam skuad untuk melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi dua pertandingan sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Untuk menghadapi pertandingan ini, pelatih Shin Tae-yong memanggil 22 pemain terbaik, termasuk Jordi Amat. Pengumuman pemanggilan pemain telah dikeluarkan oleh PSSI sejak 16 Mei lalu. Jordi Amat merasa senang karena bisa kembali memperkuat tim Garuda setelah sebelumnya absen. Jordi tidak bisa bermain pada pertandingan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu karena cedera. Bek Johor Darul Takzim ini merasa gembira bisa kembali ke tim setelah pulih dari cedera. Dia mengungkapkan perasaannya melalui akun Instagram pribadinya dengan menulis, "Garuda memanggil, amat senang." Kehadiran Jordi Amat diharapkan memperkuat lini belakang tim asuhan Shin Tae-yong. Sebelum melawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia juga dijadwalkan menjalani laga uji coba melawan tim asal Afrika, Tanzania, di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada 2 Juni 2024. Laga uji coba ini merupakan persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina. Tim Merah Putih ingin meraih hasil maksimal dalam dua pertandingan tersebut. Pada pertemuan pertama, timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak dan hanya bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Oleh karena itu, pada pertandingan kedua di kandang sendiri, timnas Indonesia ingin meraih hasil terbaik. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi runner-up grup F dengan 7 poin. Satu kemenangan melawan Irak atau Filipina akan memastikan mereka melaju ke putaran ketiga, karena Vietnam yang berada di posisi ketiga hanya memiliki 3 poin. Mark Klok kaget tak dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Pemain Persib Bandung, Mark Klok, mengaku kaget karena tidak terpilih dalam skuad timnas Indonesia untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun demikian, ia mengatakan hal ini bukan masalah besar. Klok mengungkapkan bahwa dirinya cukup terkejut tidak akan tampil membela timnas Indonesia dalam waktu dekat, terutama karena merasa performanya bersama Persib Bandung cukup baik. Jujur saja, saya kaget mengetahui hal ini dari media. Saya merasa kecewa, tapi tidak putus asa, apalagi setelah penampilan bagus bersama Persib, kata Mark Klok dalam keterangannya baru-baru ini. Mantan pemain PSM ini menyatakan akan menerima keputusan pelatih timnas Indonesia dengan bijak. Ia berkomitmen untuk terus berlatih agar performanya semakin meningkat dan berharap bisa kembali membela timnas Indonesia di masa depan. Apapun keputusan pelatih, saya akan menghormatinya. Saya yakin ini bukan akhir dari perjalanan saya bersama timnas, tambahnya. Ragnar Oratmangoen sudah berada di Indonesia. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Pelatih Shin Tae-yong telah memilih 22 pemain untuk pertandingan tersebut, termasuk Ragnar Oratmangoen yang bermain di Liga Belanda untuk Fortuna Sittard. Ragnar, yang kini berada di Indonesia, membagikan video di Instagram pada Rabu lalu. Kehadirannya disambut baik oleh penggemar sepak bola tanah air, yang tak sabar menanti persiapan timnas Indonesia menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia.